Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, yang melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga pengharapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari, dan kita memasuki pembahasan terakhir. Ini adalah kajian penutup dari kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari. Baik. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, berkata sang penulis, mudah-mudahan Allah merahmatinya, wa qala al-Fudail bin Iyad, berkata Fudail bin Iyad, man azzama sahiba bid'atin, barang siapa yang mengagungkan ahli bid'ah, faqad a'ana ala hadamil Islam, maka dia telah menolong untuk menghancurkan Islam. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi', barang siapa yang tersenyum di wajahnya ahli bid'ah, faqad istakhaffa bima anzalallahu azza wa jal ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menghina, merendahkan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi', barang siapa yang menikahkan karimatahu, wanitanya atau yang dia menjadi walinya, min mubtadi', kepada seorang ahli bid'ah, faqad qata'a rahimaha,
maka dia telah memutus rahimnya, silaturahminya. Wa man taba'a janazata mubtadi', barang siapa mengikuti jenazahnya ahli bid'ah, lam yazal fi sakhatin minallah hatta yarji', maka senantiasa dia dalam kemurkaan Allah hatta yarji', sampai dia kembali. Taib. Ini perkataan dari Al-Fudail bin Iyad. Yang pertama, perkataan beliau, man 'azzama sahib bid'ah, barang siapa mengagungkan, memuliakan pelaku bid'ah, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka dia telah membantunya untuk menghancurkan Islam. Karena kebid'ahan itu ayyuhal ikhwan adalah lawan dari Islam. Kebid'ahan itu lawan dari as-sunnah. Sedangkan kita ketahui sunnah itu adalah Islam, Islam adalah sunnah. Berarti orang yang mendukung kebid'ahan dan juga ahli bid'ah, maka dia telah menghancurkan sunnah. Orang yang telah menghancurkan sunnah, maka dia sama saja menghancurkan Islam. Karena sunnah itu adalah Islam, Islam itu adalah sunnah. Dan ini sudah kita jelaskan. Oleh karena itu kita tidak boleh, jika kita mengetahui ada seorang ahli bid'ah, meskipun dia memiliki berbagai macam keistimewaan, hafalan Al-Qur'annya mutqin sampai bisa menyebutkan surat, halaman dan juga ayat, hafalan hadisnya sangat banyak, hafalan matanya sangat banyak. Tapi jika dia adalah mubtadi', jika dia adalah ahli bid'ah, maka tidak boleh kita sanjung, tidak boleh kita muliakan, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita muliakan. Tidak boleh kita puji. Tidak boleh kita sebut-sebut namanya di mana-mana untuk pemuliaan dirinya, tidak boleh. Seperti misalkan dia itu adalah orang yang maju, pemikirannya sangat cemerlang. Maka yang seperti ini ya ikhwan, menyelisihi jalannya ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kalau ada perkataan? Bagaimana kalau ada perkataan? Kan dia ada kebaikan. Ada kebaikan pada dirinya. Kalau masalah kebaikan, biarlah Allah yang menimbangnya. Tetapi kalau masalah kesesatan, kita harus khawatir pada diri kita dan juga orang lain. Bisa saja kita terjerumus ke dalam ajaran tersebut. Seperti seorang yang mengagungkan, menyebut-nyebut terus orang-orang Syiah, tokoh-tokoh Syiah. Dipuji-puji dengan ibadahnya, sedekahnya, kebaikannya. Maka lama-kelamaan dia akan dengar ceramahnya, kemudian karena seringnya bergaul dengan mereka, akhirnya apa? Akhirnya
timbullah rasa cinta, kasih sayang kepada mereka. Sesudah timbul rasa sayang, rasa senang, maka mulailah yang tadinya dia adalah ahli sunnah mendengarkan kajian-kajiannya. Akhirnya tersesat bersama ya orang tersebut. Na'udzubillahi min dzalika. Harus berhati-hati. Kemudian selanjutnya, wa man tabassama fi wajhi mubtadi', perkataan Fudail bin Iyad, barang siapa yang tersenyum kepada wajahnya mubtadi', ahli bid'ah, faqad istakhaffa bima anzalallahu ala Muhammadin, maka dia telah istakhaffa, yaitu merendahkan apa-apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ya ikhwan? Karena mubtadi', ahli bid'ah, menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalkan kita tersenyum kepada mereka, maka telah menyelisihi apa yang disebutkan di dalam Alkitab dan As-Sunnah tentang menghajar mereka, memboikot mereka, membenci mereka, jauh dari mereka, dan tidak ridha dengan ahli bid'ah. Karena tersenyum di hadapan ahli bid'ah menunjukkan keridhaan. Menunjukkan apa? Keridhaan. Taib. Yang seperti ini kita perlu rinci ya ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bi'sa akhul ashirah atau bi'sa ibnu ashirah. Seburuk-buruk saudara di dalam kekerabatan, atau seburuk-buruk anak dalam kekerabatan. Dulu Rasulullah SAW pernah didatangi seorang, ketika dia berbicara dengan orang tersebut, Rasulullah SAW berbicara dengan lunak, berbicara dengan baik, sopan kepadanya. Tetapi setelah orang tersebut pergi, yang dikatakan oleh Nabi SAW, bi'sa akhul ashirah atau bi'sa ibnul ashirah, sungguh buruk saudara di dalam kekerabatan itu, atau anak dari kekerabatan itu. Taib. Seburuk-buruk kerabat, maksudnya seperti itu, adalah dia. Loh, terheran-heran istri Nabi SAW, mengapa seperti itu, di depannya lembut tapi di belakang kok membicarakan orang tersebut. Ini yang dinamakan oleh para ulama dengan al-mudarah. Al-mudarah. Apa itu mudarah? Mudarah, ya, mudarah itu artinya menunjukkan sesuatu yang berbeda dari apa yang sebenarnya ketika kita di belakang. Untuk menjaga agama atau untuk kemaslahatan. Untuk maslahat agama atau untuk kemaslahatan. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini di dalam bab al-mudarah, yaitu sengaja menampakkan di hadapannya kebaikan, kemudian di belakang tidak demikian. Namanya mudarah, dan ini diperbolehkan.
Baik. Sebagaimana juga kata Allah Subhanahu wa taala, faqula lahu qawlan layyina. Katakanlah oleh kalian berdua kepada Fir'aun perkataan yang lembut. Qawlan layyina, perkataan yang lembut. Perkataan apa? Yang lembut. Padahal Fir'aun adalah orang yang sangat kafir. Tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkata lembut di hadapan Fir'aun. Baik. Berarti kan ada sesuatu yang berbeda di sini. Ya. Kalau untuk tujuan maslahat agama, maka boleh kita melakukan mudaroh. Begitu pula kalau kita bertemu dengan ahli bid'ah di masyarakat. Terkadang di dalam suatu pertemuan ada tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh lintas agama, di mana di sana diadakan oleh pemerintah, ya, untuk menjaga kedamaian, ketertiban. Silahkan kita bermudaroh, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Tetapi tidak boleh kita melakukan yang namanya al-mudahanah. Al-mudahanah artinya bermuka dua, berwajah dua, untuk mendapatkan bagian dunia. Untuk mendapatkan bagian dunia. Pergi ke A, memuji-muji si A, menjelekkan si B. Ketika pergi ke B, memuji si B, menjelek-jelekan si A. Ini adalah orang yang bermuka dua. Kenapa dia lakukan? Agar dapat bagian dari si A, dapat bagian juga dari si B, double untung. Ya. Maka kalau bermuka dua seperti ini tujuannya untuk mendapatkan dunia, maka yang seperti itu diharamkan. Tujuan seperti itu apa? Diharamkan. Yang dibolehkan oleh para ulama adalah al-mudarah, demi kemaslahatan apa? Agama. Taib. Seandainya tidak ada maslahat yang kita dapatkan justru dengan berwajah kecut kepada ahli bid'ah akan membuat dia sadar, maka kita lakukan. Seperti misalkan ada orang Syiah. Orang Syiah datang ke Indonesia dan kita ketahui dia itu bertujuan mendakwahkan kesyiahannya di Indonesia. Dan bifadlillahi ta'ala secara mayoritas Syiah itu ditolak di Indonesia. Ya, tampakkan wajah yang kecut kepada mereka itu tidak menjadi masalah, apalagi kalau kita ini adalah tokoh masyarakat dan diambil pelajaran dari kita. Ya. Kita tokoh masyarakat kemudian datang dari luar orang-orang Syiah, tampakkan wajah kecut, tampakkan wajah tidak senang agar orang-orang mengetahui bahwa itulah perlakuan untuk ahli bid'ah. Baik. Oleh karena itu di sini Fudail bin Iyad mengatakan, barang siapa yang tersenyum di wajahnya ahli bid'ah, maka dia telah merendahkan
apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kemudian yang ketiga, selanjutnya wa man zawwaja karimatahu min mubtadi' faqad qata'a rahimaha. Barang siapa menikahkan gadisnya atau perempuannya min mubtadi' kepada ahli bid'ah, maka faqad qata'a rahimaha. Dia telah memutus tali silaturahminya. Tidak boleh kita menikahkan anak atau menikahkan saudari kita atau menikahkan misalkan siapa keponakan kita, kalau kita diberi amanah untuk menikahkan atau walinya tidak ada, kitalah walinya. Menikahkan, tidak boleh menikahkan anak kita dan juga yang perwaliannya diserahkan kepada kita. Misalkan di sini ada siapa? Si fulan, insyaallah. Ada paman, ada adik, gitu kan? Bapaknya berhalangan di provinsi lain untuk menikahkan, akhirnya diserahkan kepada siapa nih? Diserahkan kepada pamannya misalkan. Taib, kepada pamannya. Maka harus mencarikan yang bukan ahli bid'ah. Kenapa? Karena wanita itu dimiliki. Setelah menikah, maka menjadi tanggung jawab suaminya. Dan rata-rata suami itu menguasai agama istrinya. Ya, maka di sini betapa banyak kejadian ayol ikhwan setelah menikah dengan ahli bid'ah yang tadinya bercadar, cadarnya dilepas. Setelah pakai jilbab besar karena bergaul dengan ahli bid'ah yang lain, ibu-ibu yang lain, akhirnya jilbabnya makin sempit. Ya, makin kecil. Lama-lama apa? Lilit-lilit cekek leher, ya. Coba. Kita jangan menyerahkan wanita yang kita jadi walinya kepada ahli bid'ah. Dan kita juga sarankan ya kepada saudari-saudari yang mendengar dan belum menikah, sesungguhnya orang yang sholat 5 waktu itu jumlahnya sedikit. Yang sholat berjamaah juga lebih sedikit lagi dari sholat 5 waktu kemudian sholat berjamaah. Kemudian yang tidak merokok lebih sedikit lagi. Yang ahli sunnah dari yang tadi itu sholat berjamaah, tidak merokok, yang ahli sunnah sedikit lagi. Makanya kalau datang melamar dari kalangan ahli sunnah, banyaklah memberikan uzur atau pemaafan. Biasanya kan perempuan itu punya idealisme. Saya pengen suami yang kaya, ya kan?
ganteng, putih, Masya Allah, soleh. Waduh, kayaknya iya, iya solehnya iya. Aduh, apa lagi? Hah? Amanah. Masya Allah, akhlaknya baik. Ya Allah, yang pertama saya sarankan banyak bercermin dulu. Banyak bercermin, ya. Jangan banyak bermimpi. Cermin dulu gitu ya. Kalau misalkan dia tidak kaya, ya berarti apa? Tidak harus juga cari yang kaya. Kalau tidak seberapa cantik, jangan juga cari yang gantengnya mufakat. Ada kan yang gantengnya mufakat ya? Insyaallah. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza atakum man tardawna dinahu wa amanatahu atau wa khuluquhu fankihuh." Dan berarti fazawwijuh. Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya. Dalam riwayat lain, kalian ridhoi agama dan amanahnya. Fankihuh, fazawwijuh, nikahkanlah dia. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika kalian tidak melakukannya maka terjadi fitnah di muka bumi ini dan kerusakan yang besar. Jadi seperti itu. Apalagi ayol ikhwan ahli sunnah wal jamaah. Jumlahnya sangat sedikit. Dari ahli sunnah wal jamaah juga subhanallah. Tidak ada yang sempurna. Kan gitu. Tidak ada yang sempurna. Ada yang mungkin fisiknya atletis, berotot, tapi ternyata suaranya kemayu. Ya nggak tahu ya. Dia normal, cuma karena dia bergaul dengan dia suaranya seperti itu, padahal kan kekurangan. Ya, jadi apa ya ikhwan? Ini ayul akhwat ini ya. Jangan terlalu banyak pilih-pilih. Apalagi ahli sunnah sekarang sedikit. Saya pernah ngisi kajian, waktu itu ada Kak Bima. Jadi kalau di salah satu kota di Sumatera Selatan, ada biro jodoh, pendaftar akhwat 100, biodata masuk. Yang ikhwannya cuma 5. Waduh. Ikhwannya cuma 5. Makanya kalau sudah mendapatkan orang yang baik agamanya, akhlaknya juga baik, maka yang lainnya maafkan. Ya gitu Bi. Insyaallah. Bagaimana kalau sebaliknya? Sekarang kita balik. Boleh tidak laki-laki ahli sunnah menikahi wanita ahli bid'ah? Ada perincian lah. Kalau ahli bid'ahnya itu mukaffirah, ahli bid'ah yang kafirah, contohnya Syiah, kemudian Jahmiyah yang gulat,
maka itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang apa? Kafir. Tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir yang seperti itu. Yang boleh adalah ahli kitab. Ahli kitab, tapi itu pun yang tidak akan mengajarkan agamanya kepada anak. Ya, itu syaratnya. Adapun ahli bid'ah yang dia tidak sampai kepada kesyirikan atau kekufuran dan dia dikenal juga tidak mendakwahkan kebid'ahannya, tidak dikhawatirkan jika menikah dengannya dia akan mengajarkan kebid'ahannya kepada anaknya, maka boleh menikahi ahli bid'ah yang seperti itu. Ini untuk laki-laki, powernya di laki-laki. Ya. Ini kalau misalkan powernya di mana? Di perempuan, suami-suami takut istri. Nah, ini banyak sekarang ini. SSTI, suami-suami takut istri. Allah musta'an. Nah, ini kalau sudah tahu seperti itu, bahkan di HP-nya di password. Di passwordnya namain istrinya Nenek Lampir, waduh. Atau namain istrinya Macan betina. Astagfirullah. Ini kan berarti suami-suami takut istri. Nah, ini nggak boleh kalau kayak gitu. Kalau model dia suami-suami takut istri, nggak boleh dia menikahi ahli bid'ah. Kalau antum Mil, belum tahu Mil? Insyaallah. Apa? Insyaallah. Ya, yang jelas untuk laki-laki ahli sunnah boleh menikahi ahli bid'ah yang tidak mukafirah dan tidak ditakutkan dia akan mengajarkan kebid'ahannya kepada anak-anak. Taib. Kenapa? Karena laki-laki itu menguasai. Ya, tapi kalau sebaliknya kita dikuasai, laki-laki dikuasai, maka tidak boleh, tetap tidak boleh. Allah alam bissawab. Selanjutnya, perkataan Fudail bin Iyad, "Wa man taba'a janazata mubtadi'." Barang siapa mengikuti jenazahnya ahli bid'ah, lam yazal fi sakhatim minallah, maka senantiasa dalam kemurkaan Allah hatta yarji', sampai dia kembali. Sampai dia kembali. Kenapa? Karena ahli bid'ah diturunkan kepadanya murka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ahli bid'ah yang sudah jelas-jelas melakukan kesyirikan atau kekufuran. Maka yang seperti itu tidak boleh mengiringi jenazahnya. Bagaimana dengan ahli bid'ah yang tidak sampai kepada kekufuran? Maka di situ kita melihat maslahat dan mudaratnya. Kita lihat maslahat dan mudarat di dalam dakwah. Perkataan Fudail bin Iyad, "Man jalasa ma'a sahibi bid'atin warithahul 'ama." Barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, barang siapa yang duduk bersama ahli bid'ah, maka akan diwariskan kepadanya kebutaan. Maksud kebutaan di situ adalah kebutaan hati. Kebutaan apa? Hati untuk melihat kebenaran. Melihat kebenaran. Perkataan yang ketiga, qala Al-Fudail bin Iyad, "Akulu ma'a Yahudiyyin wa Nasraniyyin."
wala akulu ma'a mubtadi'in. Saya makan dengan orang Yahudi dan juga Nasrani, tetapi saya tidak makan bersama ahli bid'ah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan saya senang dan saya suka apabila antara saya dengan ahli bid'ah hisnun min hadid, ada benteng dari benteng dari apa? Dari besi. Maksudnya tidak mudah diterobos. Apa penjelasannya ya ikhwan? Kalau makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu jelas-jelas kafir. Dan mereka juga tetap mengatakan saya Nasrani atau saya Yahudi dan bukan orang Islam. Maka perselisihannya dengan kita itu sangat jelas, yaitu perselisihan antara agama. Adapun ahli bid'ah, mereka mengaku sebagai apa? Mereka mengaku sebagai seorang Muslim. Ya, mereka mengaku sebagai seorang Muslim. Maka ini tentu berbeda dan harus berhati-hati. Karena bisa saja dia memasukkan syubhat mereka ke dalam hati kita sehingga kita pun ikut tersesat. Bahkan Fudail bin Iyad mengatakan saya senang jika antara saya dan mereka ahli bid'ah ada hisnun min hadid, benteng atau tameng dari besi. Yang keempat, perkataan Fudail bin Iyad, "Idza 'alima Allahu minar rajuli annahu mubghidun li sahibi bid'atin, ghafara lahu wa in qalla 'amaluhu." Apabila Allah mengetahui dari seseorang bahwasanya dia itu benci kepada ahli bid'ah, ghafara lahu, maka Allah akan mengampuninya. Wa in qalla amaluhu, meskipun amalannya itu sedikit. Wala yakun sahibus sunnah, dan tidak mungkin sahibus sunnah, ahli sunnah, yumali'u sahiba bid'atin, membantu, yumali awana yu'awinu, membantu sahiba bid'ah, ahli bid'ah, illa nifaqa, kecuali kemunafikan. Ya, tidak mungkin ahli sunnah membantu ahli bid'ah. Kenapa? Karena ini bagian dari al-wala wal bara. Wala, cinta dan loyal kepada orang-orang Islam dan kaum muslimin, sedangkan bara berlepas diri dari kekufuran dan orang-orang kafir. Taib. Dan ini termasuk pokok-pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, al-wala wal bara. Dan ini ayoul ikhwan, sekarang ini bab wala dan bara paling ditakuti untuk dibahas oleh orang-orang munafik. Begitu pula ahli bid'ah.
Kenapa? Karena ditakutkan pada hati-hati mereka ada kemunafikan. Karena wala dan bara itu suatu yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Tidak bisa ditawar. Adapun kalau bahasanya adalah mudaroh, ini kita punya prinsip wala dan bara, ya kan? Tetapi kita sedang bermudaroh. Itu suatu perkara yang lain. Kita perkara yang lain. Karena kita melindungi agama kita untuk kemaslahatan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Baik. Tapi kalau misalkan kita bantu ahli bid'ah, mereka punya acara, ya, mereka punya acara apa? Mengadakan selamatan ini, selamatan itu, peringatan ini, peringatan itu. Membantu acara mereka sama saja mendukung mereka. Padahal kita ketahui bahwasanya kebid'ahan mereka itu bertentangan dengan sunnah. Subhanallah. Maka ini termasuk bagian dari kemunafikan. Wa man a'radha biwajhihi an sahibi bid'atin. Barang siapa berpaling dengan wajahnya dari ahli bid'ah, mala Allahu qalbahu imanan. Allah akan penuhi hatinya dengan keimanan. Kenapa? Karena ini adalah bagian dari al-wala wal bara. Ini bagian dari bara. Berlepas diri. Dalilnya dalam surat Al-Mujadilah ayat yang terakhir. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha rasulah walau kanu aba'ahum dan seterusnya. Baik. Ini bagian dari bara, yaitu berlepas diri. Kemudian selanjutnya wa man intahara sahiba bid'atin amanahullahu yaumal faza'il akbar. Barang siapa menentang dan mengingkari pelaku bid'ah, maka Allah akan berikan keamanan untuknya di hari yang penuh dengan ketakutan yang besar. Kenapa? Karena dia adalah ahli sunnah yang berani mengingkari kemungkaran. Berbeda dengan orang-orang munafik. Maka mereka tidak mau mengingkari kemungkaran. Nauzubillahi min dzalika. Dan banyak di kalangan ahli bid'ah ayol ikhwan, mereka tahu misalkan si fulan salah, si fulan tersesat, si fulan seperti ini. Tapi tidak berani mengingkari. Ya, tidak berani mengingkari, enggak enak lah kalau begitu. Apa bedanya dengan orang-orang Yahudi, keturunan Bani Israel? Mereka itu dilaknat. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka dulu tidak saling mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh buruk apa yang mereka kerjakan. Subhanallah. Berarti apa ya ikhwan? Ahli sunnah bifadlillahi ta'ala, ya, apabila melihat kemungkaran maka terus mengingkari apa? Kemungkaran. Mengingkari kemungkaran. Meskipun banyak orang yang
membenci. Contohnya sekarang di Jawa Tengah menyebar minuman keras. Menyebar minuman keras. Ya. Orang-orang yang pada pakai apa? Ngapain sih, yang penting kan nggak mengganggu orang lain. Jadi ada cerita teman di dalam grup masyarakat ya, beliau masuk di dalamnya. Berbicara tentang minuman keras, ada salah satu anggota grupnya bilang, ngapain sih urusin orang lain, kan tidak berbahaya kalau minum. Dijawab oleh ustadz kita, panjenengan sholat 5 waktu. Apa bapak ini sholat 5 waktu apa enggak? Jawab ini dulu, diem. Kenapa? Karena yang minum minuman seperti itu tidak sholat 5 waktu. Rata-rata dari mereka tidak sholat 5 waktu. Kalau benar dia sholat 5 waktu, maka akan ya menghalanginya dari melakukan perbuatan maksiat. Taib. Lanjut. Waman ahana sahiba bid'atin. Barang siapa yang menghinakan pelaku bid'ah, rafa'ahu Allahu fil jannah mi'ata darajah. Maka Allah akan angkat derajatnya sebanyak 100 derajat. Ya. Dan ini bagian dari al-wala wal bara. Orang yang mau kesempurnaan iman, maka dia harus menyempurnakan wala dan baroknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberikan sesuatu karena Allah, menolak memberikan sesuatu karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia telah menyempurnakan keimanannya. Subhanallah. Karena surga itu ada mi'ah darajah, kata Rasulullah SAW. Ya, orang yang menyempurnakan wala dan bara, maka dia menyempurnakan keimanan. Oleh karena itu Fudail bin Iyad berani mengatakan Allah akan mengangkat derajatnya 100 derajat. Karena di surga ada derajat yang tertinggi, yaitu untuk orang yang membenci, mencintai karena Allah, memberikan dan menahan memberikan juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala takun sahiba bid'atin fillahi abada. Janganlah kamu menjadi ahli bid'ah, ya, karena niatkan karena Allah Ta'ala abadan, selama-lamanya. Jadi kita menjauhi bid'ah dan kebid'ahannya, bid'ah dan ahli bid'ah, itu semua karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena kita apa-apa, tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah dan Rasulnya yang memerintahkannya. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu alam bissawab. Bifadlillahi ta'ala selesai ya matan pembahasan kita kitab Syarhus Sunnah yang dikarang oleh Abu Muhammad Al-Barbahari. Di hari ini bifadlillahi ta'ala dan insyaallah pekan depan uzur, pekan depan lagi apa? BMR. Belum ya? Sudah. Sudah. Baik, berarti insya Allah Selasa yang ketiga berikutnya insya Allah kita mulai kitab baru insya Allah, yaitu kitab Tauhid. Dan saya sarankan
untuk antum baik yang sudah bisa bahasa Arab maupun yang belum, maka menggunakan kitabnya ya, dan yang sudah lumayan lancar bahasa Arabnya hubungi bagian perbukuan, kalau bisa beli syarah yang ringkas, syarah kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Itu cari syarah yang ringkas sehingga kita ketika mencatatnya ya bisa kita bandingkan dan juga menambah wawasan kita. Taib. Jadi seperti dulu ya, ketika kita mempelajari kitab Tauhid, maka kita gunakan ya misalkan Fathul Majid, begitu pula Taisir Al-Aziz Al-Hamid, begitu pula Tamhid karangan Syekh Shalih Al-Syekh, begitu pula yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu pula yang paling mudah syarahnya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Nah itu menurut saya cocok untuk antum-antum yang ingin mempelajari syarah kitab Tauhid, ya judulnya I'anatul Mustafid. Syarah kitab Tauhid, I'anatul Mustafid, itu sangat bagus, atau Tamhid ya. Itu juga sangat bagus. Insyaallah ya pelan-pelan kita mempelajari kitab Tauhid, sekaligus saya minta untuk para santri agar dicicil juga untuk menghafalkan buku tersebut. Insyaallah akan diberikan sertifikat bagi yang sudah menghafal matan kitab Tauhid, insyaallah. Barakallahu li wa lakum wa jalil muslimin. Silakan, ada yang pertanyaan, silakan. Kalau ada pertanyaan kita bahas. Baik, silakan kalau ada. Kalau tidak ada maka kita cukupkan. Barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, kemudian menerangi jalan-jalan kita di dunia ini, menunjukkan ya kepada jalan yang selalu lurus dan berteman dengan orang-orang saleh dari kalangan ahli sunnah wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita juga bisa terus berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, bukan hanya mengajak kepada kebaikan ya, tetapi juga mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan, kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, dan juga yang tidak kalah penting mengingkari kebid'ahan yang tidak ada dasarnya atau contohnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita memegang agama Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang berlipat ganda kepada kita semua. Allah alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa jalil muslimin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.